Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Banasiran, NIM 222-51132, kelas D, Program Studi Pendidikan Sosiologi. Di sini saya akan membuat video pertama Sosiologi Postmodern, dan di sini saya membawa materi kritik masyarakat postmodern. Sebelum kita masuk pada materi, di sini saya akan membahas dulu apa kita hidup dalam masyarakat postmodern. Saat ini kita hidup dalam masyarakat postmodern di mana individualitas, keberagaman, skeptisisme, dan inovasi sedang meningkat. Rata-rata masyarakat semakin menerima ide dan cara berpikir baru dibandingkan tetap berkomitmen pada kebenaran objektif yang ditetapkan oleh generasi sebelumnya. Dan apa itu ciri utama masyarakat postmodern? Ciri utama masyarakat postmodern adalah subjektivitas, keberagaman, skeptisisme, dan inovasi. Masyarakat postmodern terus berupaya untuk merubah dan tumbuh berdasarkan perspektif individualis yang jumlahnya hampir tak terbatas. Dan di sini saya akan mulai membahas tentang materi postmodern dan apa yang dimaksud dengan postmodern. Postmodern adalah istilah dalam sosiologi yang digunakan untuk menggambarkan masa progresifisme, digunakan untuk yang aktif menyimpan dalam ingatan apa yang disebut dengan era modern. Kata dan etimologi secara harfiah berarti setelah masa sekarang, dan pertama kali dikenalkan dalam upaya menggambarkan periode pertengahan abad kedua dan memasuki abad ke-21. Masyarakat postmodern atau postmodernitas adalah ketika individu-individu dalam satu masyarakat rata-rata skeptis terhadap dunia di sekitar mereka, ragu-ragu untuk membuat asumsi tentang dunia tersebut, dan lebih memilih untuk menyelidiki dan membentuk opini mereka sendiri berdasarkan apa yang mereka temukan. Postmodernitas juga terdiri dari keberagaman yang tersebar luas dan progresifisme dalam arti bahwa keyakinan, gagasan, dan nilai-nilai didasarkan pada dan berdirinya di atas kemampuan mereka sendiri dan bukan berpegang pada perilaku dan cara berpikir yang hanya karena preseden dan anekdot sejarah. Dalam postmodern, globalisasi, media, dan konsumerisme secara keseluruhan memainkan peran utama dalam bentuk memfasilitasi nilai-nilai dan perspektif masyarakat. Melalui globalisasi, individu saling terhubung satu sama lain yang mengarah pada pertukaran budaya dan ide yang gilirannya mengakibatkan setiap orang berkembang dalam perspektif pribadi dan pengetahuan tentang kedua sekitar mereka. Hal ini memaksa mereka untuk terus-menerus mengubah dan membentuk kembali opini mereka tentang dunia, serta merefleksikan secara mereka memandang diri mereka sendiri. Globalisasi yang dipadukan dengan kekuatan media modern semakin meningkat dampak ini secara eksponensial. Postmodernitas memanfaatkan beragam media tidak hanya untuk menyebarkan nilai-nilai dan konsep-konsep mengenai pemikiran kritis dan progresisme, namun juga menggunakan untuk membantu individu-individu menemukan, membentuk, dan menambahkan perspektif unik mereka sendiri ke dalam persamaan tersebut. Melalui media modern seperti televisi, internet, surat kabar, dan lain-lain, paling terpencil di dunia secara langsung mempengaruhi individu, komunitas, dan bahkan seluruh pemerintahan. Baik globalisasi maupun media modern juga telah mengubah cara individu berperilaku dalam masyarakat sebagai konsumen. Karena jaringan perdagangan modern yang saling terhubung secara global, konsumen memiliki akses instan terhadap semua barang dan jasa yang ditawarkan dunia. Hal ini memungkinkan kerjasama dengan komunitas individu
melalui bahasa perdagangan yang sama dan menyatukan mereka terlepas dari faktor sosial lainnya seperti budaya, tradisi, kepercayaan, dan lain-lain. Konsumerisme memberikan jalan mudah kepada postmodernitas untuk membuka dunia literal yang penuh dengan perdagangan. Kemungkinan dalam hal menciptakan dan membentuk budaya, kepribadian, dan status individu sendiri. Konsumerisme memberikan kesempatan kepada individu yang banyak di antaranya tidak akan pernah berinteraksi satu sama lain di antaranya untuk memperluas wawasan mereka melalui perdagangan dibandingkan harus berkeliling dunia dan berinteraksi dengannya secara langsung. Kritik terhadap masyarakat postmodern. Di sini saya akan mendefinisikan postmodernisme. Postmodernisme kadang-kadang dikutuk oleh para pakar sebagai pendekatan apa saja boleh terhadap segala hal. Masyarakat postmodern dikatakan sebagai masyarakat yang bebas dari arahan moral, namun sebenarnya itu postmodern adalah konsep yang sering dikutip di berbagai bidang. Salah satu masalah dalam mendefinisikan postmodernisme adalah sifatnya yang elektif, yang dapat diartikan dalam berbagai cara menghadapinya. Pelajaran ini akan membantu orang untuk menghilangkan beberapa yang melekatkan pada konsep masyarakat postmodern. Varietas modernisme dan postmodern. Ada berbagai cara untuk mendefinisikan postmodernisme, sebab postmodernisme merupakan gerakan dalam berbagai disiplin ilmu. Mereka berbeda satu sama lain seperti arsitektur, sosiologi, filsafat. Pertama, secara singkat, istilah modernisme adalah keyakinan bahwa semua sistem bekerja untuk mencapai suatu tujuan dengan penilaian-nilai ditempat pada sistem masyarakat melalui peningkat kepentingannya. Tujuan pastinya bergantung pada sistem yang dimaksud, namun bagi kaum modernis, sejarah adalah kisah tentang segala sesuatu yang menjadi lebih baik dan menuju masa depan yang lebih cerah, dan segala sesuatunya dapat diukur dan dibandingkan dengan kriteria yang dapat diverifikasi secara objektif. Postmodernisme adalah responden terhadap keyakinan ini. Aliran pemikiran ini pada dasarnya mengatakan bahwa sistem kemasyarakatan tidak dapat dirangking demikian rupa. Postmodernisme mencakup kritik terhadap ide-ide modern yang dianggap lebih unggul serta menyertakan materi dan teknik sebelumnya. Ini sangat abstrak, tetapi kita akan mengeksplorasi konsep yang lebih konkret. Singkatnya, postmodernisme adalah respon terhadap penilaian modernisme yang syarat nilai yang mengubah pandangan kritis terhadap konsep sistem dan struktur terbaik. Namun, hal ini dapat mempunyai dua implikasi berbeda. Pasca bisa merujuk pada praktik baru yang menggantikan atau menata ulang konsep-konsep yang ditangani oleh modernisme. Hal ini mirip dengan bagaimana kita mendefinisikan postmodernisme pada paragraf sebelumnya. Dan ini adalah cara umum digunakan untuk mendefinisikan postmodernisme dengan ilmu-ilmu sosial. Pilihan kedua yang kurang umum digunakan oleh para ilmuwan sosial adalah bahwa postmodern dapat dianggap sebagai perkembangan dari modern. Pada dasar, aliran kedua ini berasumsi bahwa postmodern bekerja dengan konsep yang sama dengan konsep modernitas, namun dengan teknik baru yang lebih valid. Cara mendefinisikan postmodern mencakup pengertian historis, yaitu postmodern berasal dari modern. Sejarawan akan berbicara tentang era postmodern dengan cara ini agar lebih mudah membedakan periode waktu yang berbeda. Ada juga pengertian ekonomi di mana postmodern mengacu pada zaman kapitalisme sebagai landasan pasar global. Konsep masyarakat postmodern.
Dalam pengertian sejarah, masyarakat postmodern hayalan sebuah masyarakat yang terjadi setelah masyarakat modern. Masyarakat postmodern menggunakan beberapa definisi postmodern yang telah kita diskusikan sejauh ini, bahwa banyaknya elemen masyarakat seperti ini berupa refleksi terhadap apa yang diperjuangkan masyarakat modern, industrialisme, perluasan kota yang besar, dan penolakan terhadap banyak prinsip masa lalu. Oleh karena itu, secara historis, masyarakat postmodern menyukai pengujian atau penolakan terhadap prinsip-prinsip ini, seperti pengujian terhadap karakteristik sosial, industrialisme, ekspansionisme, perkotaan, dan prinsip-prinsip era sebelumnya. Terima kasih.